tidak akan mencapai seseorang derajat solih, derajat orang yang soleh. Wal asr innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus salihat. Amalan yang soleh. Jadi untuk mencapai jenjang soleh itu harus melewati 6 sempitan, 6 cobaan. Yang pertama, yaghliqu baban nikmat. Allah mengunci pintu nikmat dan Allah buka pintu syiddah, pintu kesulitan. Kita tertimpa musibah. Itu menandakan Allah ingin mengangkat derajat. Ibu sering sakit? Sering. Itu tandanya Allah ingin mengangkat selama kita tidak mengeluh. Berdoa, sabar. Jangan mengeluh. Makna mengeluh, Pak, gimana nih, belum sembuh-sembuh, udah minum obat. Itu mengeluh namanya. Yang kedua, dikunci pintu kemuliaan, dibuka pintu kehinaan. Kita merasa diri hina, itu menandakan kita sudah naik makam. Atau orang menjatuhkan kita, itu menandakan Allah ingin mengangkat derajat kita, Bu. Cuman kita kalau orang menjatuhkan kita merasa sakit hati, Bu. Kira-kira di saat orang menjelekkan kita, gimana perasaan kita, Bu? Sakit kan? Sakit. Bahkan bertemu dengan dia nggak mau lagi. Jadi derajat yang kedua, Allah mengunci pintu kemuliaan, dibuka pintu kehinaan. Itu untuk mencapai derajat yang soleh. Ya Allah, jadikanlah anakku, keturunanku yang soleh. Jadi di saat anak kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, itu penyebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini masalahnya kita lucu. Ya Allah, jadikanlah anak hamba yang soleh. Ketika dia tertimpa musibah, kita sudah protes. Padahal tertimpa musibah itu juga dari doa orang tuanya. Mungkin itu jalannya dia menjadi orang yang soleh. Yang ketiga, dikunci pintu kegembiraan dan dibuka pintu kesusahan. Selalu berada dalam kesulitan. Kita solat, kita ke majlis taklim, berselawat, berzikir, semua amalan kita lakukan, bersedekah juga. Tapi kehidupan kita masih juga kesulitan, ta'awubin, kesulitan. Itu berarti Allah ingin mengangkat derajat. Cuman kita kan tidak tahu kadang-kadang. Sudah sering bersedekah, kata Ustaz, bersedekah itu dapat menolak 70 bala. Dapat ini, dapat itu. Coba ibu tengok, di Sumatera itu, betapa banyak ulama kan? Semua ulama berdoa dulu sebelum musibah. Ya Allah, jauhilah musibah daripada kami. Akhirnya musibah kan? Apakah doa tidak diterima? Bukan. Ada doa diijabah sekarang, ada ditunda, ada doa itu dibalik, ditukar. Maka tidak semua doa itu secepatnya dikabul. Di Sumatera ada juga Habib berdoa juga, ya Allah jangan timpa musibah. Akhirnya kena juga musibah. Bahkan pesantren di Aceh hancur bangunannya, yang di video ibu tengok itu. Bukankah anak-anak santri juga berdoa? Ini kita ibu harus introspeksi diri. Ketika kita mendapat kesulitan, jangan langsung vonis.
terhadap buruk sangka kepada Allah. Berbaik sangka aja sama Allah. InsyaAllah Allah akan menjadikan yang terbaik bagi kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, dikunci pintu tidur, dibuka pintu sahur. Ini kita serba salah. Nggak bisa tidur pun susah. Masalahnya dikunci pintu tidur. Apa makna dikunci pintu tidur? Susah tidur. Susah tidur itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Bisa berzikir. Banyak kawan kita, Bu, dia mengeluh sama kita. Aduh, saya nggak bisa bangun tahajud. Saya kalau malam tu nggak bisa ikut pengajian. Kenapa? Jam 8 udah ngantuk. Nah, kita jam 11 masih terbuka mata. Itu menandakan Allah membuka jalan untuk mengangkat derajat. Maka ibu kalau susah tidur, itu berbaik sangka sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membuka pintu naik derajat. Ini dalam kitab dikatakan, susah tidur tapi terbuka pintu sahur, terjaga malam. Apa itu? Susah tidur. Mengenai susah tidur ya. Ketika kita susah tidur ibu-ibu, bukan dalam artian kata kita ini sedang sakit atau lainnya. Kadang-kadang ketika kita susah tidur, itu jalan Allah ingin mengangkat derajat bagi kita. Maka ketika kita susah tidur, berbaik sangka kepada Allah. Berarti Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi jalan kepadaku. Jadi di saat kita susah tidur, jangan paksakan pejam mata. Duduk di sajadah, putar buah tasbih dan sebagainya. Melakukan amal-amalan. Yang kelima, dikunci pintu kekayaan, dibuka pintu kefakiran. Dulu kita banyak usaha. Dulu apapun usaha yang kita buat jalan. Tapi tahun ini apapun usaha yang kita buat selalu belok kiri, belok kiri selalu. Itu berbaik sangka saja sama Allah. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat. Kalau dulu kita hidupnya mewah, apapun yang kita buka lancar, tapi kita lalai kepada Allah. Sekarang gara-gara tidak lancar usaha, ke majlis ilmu malah dekat. Baca selawat lebih kencang. Itu tanda Allah ingin mengangkat derajat. Berarti ditutup pintu kekayaan. Tidak bisa kita paksa lagi. Sudah dikunci oleh Allah. Tidak bisa lagi. Yang keenam, yang terakhir, dikunci pintu berangan-angan. Semoga nanti ke depan ada rumah kos 8 pintu lagi. Itu pintu angan-angan. Tidak ada lagi pintu angan-angan itu. Dibuka oleh Allah pintu isti'dadi lil maut, mempersiapkan diri untuk mati. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk mati? Maka Allah lebih banyak menjadikan kita datang dalam majelis ilmu. Bahkan Allah memilih kita bisa untuk masuk dalam thariqah ibu. Itu nikmat paling besar ibu. Ibu-ibu bisa berbaian, bisa talqin zikir, itu menandakan Allah menginginkan kebaikan. Siapa yang mengatakan itu? Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, "Iza aradallahu bimuridin khairan auqa'ahu ila sufiyah." Apabila Allah menginginkan kepada si murid kebaikan, Allah jatuhkan, Allah kumpulkan si murid itu dengan kelompok sufi. Sufi
Itu ciri orang yang sudah mengamalkan tasawuf. Paham Ibu? Kalau ada orang bertanya, apa bedanya tasawuf dengan sufi? Tasawuf nama ilmu, sufi orang yang sudah mengamalkan ilmu tasawuf. Jadi kita walaupun belajar tasawuf, jangan mengklaim diri kita orang tasawuf. Tidak mudah Bu menjadi diri orang bertasawuf. Sangat sulit. Kenapa sulit? Karena itu martabat yang sangat tinggi. Di bawah makam Nabi dan Rasul disebutkan dalam kitab Syiarus Salikin adalah martabatnya ulama sufi, yaitu orang-orang yang abrar, orang-orang yaitu aulia, muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala. Jadi introspeksi diri kita Ibu setiap hari. Dan kita jangan bangga kalau kita sering datang dalam majelis ilmu. Jangan bangga, tapi bersyukur. Beda bangga dengan bersyukur. Kalau bangga ujub. Kalau bersyukur mengembalikan nikmat yang kita banggakan itu kepada Allah. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun. Bagaimana cara kita muhasabah, introspeksi diri? Bagaimana cara Bu kita introspeksi diri? Harus kenal diri. Ketahui olehmu anna ma'rifatan nafs, sesungguhnya mengetahui nafsu, mengenal diri, amrun muhimun, itu perkara yang penting. Likulli fardin min afradil insan, bagi setiap jiwa manusia. Perkara penting, tentu balasannya penting Bu. Kita belajar tasawuf tentang memperbaiki nafsu. Memperbaiki nafsu amrun muhimun, perkara yang sangat penting. Maka balasannya, pahalanya juga besar. Sebab sering kita Ibu menyalahkan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain itu Ibu, sebenarnya yang salah orang lain atau kita? Kita. Introspeksi diri. Ketika kita menganggap orang lain tidak benar, berarti diri tidak benar. Sebab orang yang tasawuf hatinya bersih. Kalau hati bersih, dia akan nampak orang lain bersih. Coba Ibu yang sering pakai kacamata. Bila kacamata bening, akan nampak orang terang. Coba Ibu pakai kacamata yang hitam, yang biasa Ibu pakai waktu rihlah, waktu apa? Waktu jalan ke pantai. Kan ada kacamata yang besar-besar itu. Reben itu, warna hitam. Ketika Ibu pakai warna hitam itu, yang Ibu pandang itu semua hitam. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita benci kepada seseorang, apapun kebaikan yang dia buat tidak akan nampak lagi baik. Maka perlunya kita belajar tasawuf, memperbaiki li'anna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka sungguh mengenal ia akan Tuhannya. Kita kenal Allah Bu? Tanda kita betul-betul kenal Allah, khusyuk dalam ibadah. Anak kecil yang dia belum tahu apa-apa, yang suka dia main-main, dia takut enggak Bu kalau ada harimau? Kalau takut berarti dia bukan lagi anak kecil. Dalam kitab disebut mumayyiz.
dapat membedakan. Ada anak kecil, Bu, binatang yang berbisa, dia enggak takut. Bahkan ada kalajengking, dia kejar kalajengking itu. Dia pikir itu mainannya. Karena dia tidak tahu. Coba kalau kita yang tahu. Anjing gila, kita tahu anjing gila. Tahu kita, sehingga kita takut. Begitu juga di saat kita sholat. Apa yang kita takut pasti masuk ke dalam hati kita. Maka ibu-ibu disebutkan dalam kitab apa itu namanya? Dalam kitab syarah daripada Safinatun Najah, ibu. Kasyifatus Saja, syarah Safinatun Najah. Ibu-ibu, kalau kita dari kecil tidak belajar sifat 20 beserta dalilnya, iman kita sah, tapi dosa. Paham ibu-ibu? Contoh, apa dalil wahdaniyah? Kita tidak pernah belajar. Iman kita sah, tapi dosa. Dari kecil balik kita, umur 9 tahun, sampai umur 55 tahun, iman yang kita bawa itu iman bersanding dengan maksiat, dengan dosa. Maka perlu kita belajar sifat 20. Saya sering selawat. Bahkan mobil saya sering jemput Habib. Itu bab lain, dapat pahala jemput Habib, dapat pahala selawat. Iman kita dalam keadaan maksiat. Beda-beda dia. Seperti solat pakai mukena yang dicuri. Solat tetap sah, dapat pahala. Tapi memakai sarung itu hukumnya haram. Memakai mukena itu hukumnya haram. Barang siapa yang mengenal diri. Bagaimana cara kenal diri, Ibu? Tadi saya tanya, kita sudah kenal Allah? Sudah. Berarti kalau kita mengatakan sudah kenal Allah, otomatis kita sudah kenal diri. Sebab dalam kitab dikatakan, barang siapa kenal diri, pasti dia kenal Allah. Sekarang kita sudah kenal Allah, pasti kenal diri. Bagaimana cara kita kenal diri kita? Nah, ini kajian kita. Cara mengenal diri ibu-ibu, kenal diri kita adalah bidilli, hina. Apa? Hina. Lemah. Hancur. Lawan daripada sifat Allah. Sifat ma'ani ada berapa, ibu? Sifat ma'ani. Yang 5 salbiyah. 7 kudrah. Apa arti kudrah? Kuasa. Lawannya lemah. Itulah kita. Iradah. Apa arti iradah? Kehendak. Lawannya terpaksa. Itulah kita. Yang ketiga apa? Ilmu. Apa arti ilmu? Lawannya bodoh. Itulah kita. Maka kalau orang tidak tahu diri, ada orang mengatakan bodoh. Kawan dalam satu majlis, ada kawan kita mengatakan tidak perlu dengar pendapat dia itu, bodoh dia orangnya. Kira-kira kita tersinggung nggak? Seumur hidup nggak mau lagi datang dalam majlis. Itu tanda kita tidak tahu diri. Yang keempat, hayat. Apa arti hayat? Hidup. Lawannya, itulah kita. Apa lagi? Yang kelima, sama. Apa arti sama? Mendengar. Lawannya, tuli. Sama mendengar, lawannya bisu, bukan.
Sama mendengar lawannya, itulah kita tuli. Apalagi basar, melihat lawannya, itulah kita. Karena mata kita tidak dapat melihat kecuali diberi oleh Allah penglihat. Kalam, apa arti kalam? Berkata-kata. Lawannya bisu, itulah kita. Barang siapa yang mengenal diri, yang mana diri? Itu 7 ke tadi. Kita lemah, kita terpaksa, kita bodoh, kita mati, kita tuli, kita buta, kita bisu. Itulah diri kita yang sebenar diri. Barulah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhiratil a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang adalah dia di dalam ini, makna ini di dalam dunia buta, fahuwa, maka orang itu di akhirat lebih buta dan lebih tersesat jalan. Jadi Bu, kalau berkaitan dengan dunia, tubuh dan ruh kita. Tapi kalau di akhirat nanti adalah ruh kita yang buta. Jadi makna buta di dunia bukan buta mata, tapi buta ruh kita. Memandang diri kita. Buta ruh kita mengenal diri kita. Buta ruh kita memandang sifat dan perbuatan Allah. Kalau kita tidak pernah merasa diri kita memiliki 7 sifat itu menandakan kita buta di dunia. Kalau di akhirat lebih buta lagi. Wa adallu sabila, lebih tersesat jalan. Jadi ibu-ibu, kita sangat penting belajar tasawuf. Walaupun ibu-ibu banyak selawat, banyak sedekah, banyak zikir, kalau hati tidak baik, semua itu tidak akan baik ibu. Hati itu dinamakan juga nafsu. Dicontohkan oleh Abuya, hati itu ibarat wadah. Nafsu itu ibarat wadah. Ini botol. Ini air bersih. Kalau sekira botol ini kotor, botol ini bekas air kopi, air putih yang kita tuangkan dalam botol masih putih atau sudah kotor bercampur dengan air bubuk kopi. Begitu juga nafsu kita, walaupun kita banyak zikir, walaupun kita banyak sedekah, banyak baca selawat, kalau nafsu tidak kita urus, semua itu akan tidak baik. Bagaimana cara mengurus nafsu? Ilmunya belajar, namanya tasawuf. Jalannya thariqah, alatnya talqin zikir. Bukan zikir saja alatnya, tapi talqin zikir, mengambil zikir daripada seorang syekh ataupun mursyid. Maka oleh karena itu, nafsu ini ibu-ibu ada 7 martabatnya. Nafsu itu sebenarnya 1 Bu. Nafsu itu berapa? 1 sebenarnya. Cuman i'tibar taksir, makna i'tibar taksir bekas nafsu dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh ada 7 tingkatan, ada 7 tingkatan. Paham ibu? Nafsu 1. Cuman ketika kita bermujahadah memperbaiki nafsu, maka nafsu itu ada 7 tingkatan. Contoh logikanya ibu. Tangga
tangga rumah naik ke atas ada berapa? Bukan. Ada satu. Betul? Paham ibu? Tangga naik ke lantai 2 ada berapa? Satu kan? Anak tangga ada 15. Betul? Begitu juga nafsu satu. Tingkatannya ada 7. Paham ibu kan? Jangan nanti kita mengatakan nafsu itu ada 7. Nafsu satu. Tingkatannya tuh 7. Tingkat yang pertama nafsu amarah. Apa yang pertama? Coba introspeksi diri. Karena kajian kita muhasabah. Jadi muhasabah itu kaitannya dengan diri, bukan dengan orang lain. Apa itu nafsu amarah? Allati tamilu ila tabi'atil badaniyah. Nafsu amarah adalah nafsu yang lebih miring kepada tabiat badan. Apa nafsu amarah itu ibu-ibu? Lebih miring ke tabiat. Apa tabiat badan? Nikmat tidur. Tidur nikmat enggak, Bu? Sangat nikmat tidur. Bahkan kalau kita belum tidur, ngaji enggak nyaman, solat pun tidak nyaman. Makan, nikmat enggak makan, Bu? Nikmat. Itulah tabiat badan. Ngomongin orang, enak enggak mulut, Bu? Ya betul enggak? Orang candu rokok, kalau dia tidak merokok katanya masam. Enggak enak. Begitu juga kalau kita tidak ngomongin orang, rasa mulut enggak enak. Buktinya kita masih ngomongin orang. Itu berarti tabiat badan. Apalagi tabiat badan. Suka jalan-jalan ke mall. Itu tabiat badan. Ketika kita memiliki itu, nafsu kita amarah. Introspeksi diri, berarti nafsuku masih amarah. Masih di tingkat amarah. Ta'muru bil ladzat wa syahwat. Nafsu amarah itu memerintahkan dia dengan kelezatan-kelezatan dan syahwat yang dilarang, dan menarik hati ke arah yang rendah. Mana arah yang rendah, Ibu? Mana arah yang rendah? Dunia. Dunia asal kalimat dana. Dana, bukan dana di konter, isi dana lu bukan. Dana artinya rendah. Dunia maknanya rendah. Apa itu dunia? Dalam tasawuf, dunia itu masih wallah. Apa itu dunia? Barang selain Allah, dunia. Dalam solat ingat anak, dunia. Paham ibu-ibu? Kita umpamanya dalam solat ingat kitab, dunia juga. Pokoknya dunia itu selain Allah. Itulah ketika hati kita lebih condong ke situ. Kemudian sedikit lagi, nafsu amarah itu sifatnya kibrin, sombong. Masih ingat, Bu, beda kibrin dengan takabur? Harus ingat, Bu, wajib. Kibrin dalam hati merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu kibrin. Saya lebih hebat daripada si A. Itu kibrin dalam hati. Kalau sudah lahir di mulut, saya lebih alim daripada si Polan. Itu namanya takabur. Sombong. Kibrin sombong juga. Dah dapat beda, Ibu? Kibrin dengan takabur. Bukan dengan sombong. Kibrin sombong. Takabur sombong juga. Cuman kibrin masih bermain di dalam hati.
Ada ndak ibu-ibu merasa baju ibu-ibu lebih bagus daripada baju orang lain? Ada kan? Itu namanya sombong, nafsu amarah, kibrin. Sombong yang belum terucap. Sombong yang belum lahir, yang terucap. Yang kedua, harsun, rakus. Tidak cukup dengan gaji 15 juta. Korupsi. Korupsi apa? Korupsi uang makan bergizi. Nggak cukup dengan gaji. Korupsi bantuan orang tertimpa musibah. Itu namanya rakus. Rakus itu lawan daripada qanaah. Qanaah merasa cukup. Kalau rakus, orang yang tidak cukup-cukup. Itu harsun namanya. Rakus. Kemudian hasdun, dengki. Dengki ini bukan hanya masyarakat awam. Ulama pun ada sifat dengki. Ulama dengki ke siapa, Bu? Sesama ulama. Ustadz dengkinya ke siapa? Sama-sama ustadz. Pedagang dengki ke siapa? Sama-sama pedagang. Yang pengurus travel umrah ke siapa dengkinya? Sama-sama pengurus. Dengki. Maka ibu, dengki itu kata iblis lebih jahat daripada Fir'aun. Kan ada cerita, pernah saya ceritakan dalam majelis, nggak tahu di mana, bahwa iblis itu, Fir'aun itu mengatakan apa dia? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi, kan? Sifat Tuhan itu apa, Bu? Mengetahui, kan? Datang iblis. Fir'aun bertanya, siapa di dalam? Kata iblis apa? Lau kunta ilahan, jikalau benar engkau Tuhan, pasti engkau tahu siapa yang di luar. Berarti iblis sendiri mengakui Fir'aun itu bukan Tuhan. Kata iblis, ini aku di luar. Masuklah. Kata iblis kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, ada di dunia ini orang yang lebih jahat, orang yang lebih dimurkai oleh Allah daripada engkau. Sebab di dalam kitab ini, Bu, 5 siksa bagi orang yang dengki. Salah satunya Allah murka kepadanya. Maka kata iblis, ada di dunia ini orang yang paling dimurkai oleh Allah melebihi engkau, orang yang lebih jahat daripada engkau. Fir'aun tidak menerima itu. Fir'aun maunya dia paling jahat daripada orang lain. Siapa itu? Kata iblis, al-hasid, orang yang dengki. Jadi orang yang dengki itu dia tidak senang, Bu. Yang lucunya, Bu, ada jamaah dia dengki kepada ustadz. Itu yang lebih konyol. Sebab itu bukan levelnya. Sebab orang dengki itu, Bu, sifatnya begini dia, menghasut orang lain. Dan dia benci kepada nikmat orang, dan nikmat itu supaya hilang. Contoh, si ustadz ini dakwahnya udah kemana-mana. Ini ada orang dia tidak senang. Dia hasutlah orang lain. Ngapain ikut ustadz itu? Dia begini begana. Dia kepingin kemasyhuran ustadz ini supaya aja itu dengki. Banyak kita lihat di YouTube kan, sesama ustadz umpamanya bertengkar, itu dengki. Jadi walaupun ustadz harus menyampaikan, dengki itu ada juga sama si ustadz. Enak aja nanti pikirnya ustadz itu nggak ada dengki, ada juga. Makanya perlu belajar tasawuf.
Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Ibu? Nanti kita sambung lagi. Ada 1, 2, 3. Ada 3 lagi penyakit nafsu amarah. Ada pertanyaan Bu Ajah? Bagaimana kita ingin menghilangkan sifat dengki di hati kita? Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan dengki dalam diri kita? Yang pertama harus ada ilmu. Dah? Yang kedua harus mengenal diri. Sifat diri ada berapa? Ada 7 tadi. Yang ketiga kita harus ada ridha. Apa itu ridha? Ridha itu terhadap Allah. Ridha terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Itu caranya. Kemudian cara yang paling ampuh adalah dengan ada mursyid. Ada guru. Disebutkan dalam kitab ini Tanwirul Qulub atau kitab Iqabul Himam, kalau tidak ada mursyid, syekh, penyakit hati itu sangat sulit dihilangkan. Walaupun kita banyak zikir. Maka kita harus ada mursyid, nanti di bawah mursyid ditalkin zikir. Jadi